ngetokno ambek balekno. Wis ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Dan sekarang kita memasuki bab yang baru dalam Kitabul Buyu', yaitu Babus Syuf'ah. Silakan dibaca. Mandi dulu. Kakak sudah mandi. Sana. Beliau berkata, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di kulli pada setiap malam yubsam apa-apa yang tidak dibagi. Faida maka apabila waqatil hudud telah ditegakkan batas-batas Ustaz. Iya. Wasurrifatit turuq dan ditetapkan jalan. Fala syuf'ah maka tidak ada syuf'ah. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Walafdul Bukhari dan lafaz milik Bukhari. Wa fi riwayat Muslim dan dalam riwayat Muslim asyuf'atu syuf'ah fi kulli syirkin dalam setiap kerjasama. Iya. Fi ardin dalam tanah atau rabahin atau rumah. Roba itu rumah. Atau rumah atau haitin atau batas kebun. Hait ini kebun maksudnya. Kebun. Atau kebun la yasluhu tidak yang tidak bisa wa fi lafdin wa fi lafdin ini tak? Ya, la yasluhu yang tidak bisa wa fi lafdin dalam lafaz yang lain gitu. La yasluhu yang tidak bisa wa fi lafdin dan dalam riwayat lain la yahilu tidak halal dia untuk menjual hatta hingga dijelaskan ditawarkan ala syarikihi kepada orang yang kepada rekan pemilik rekan ya. Kepada rekan pemiliknya. Wa fi riwayat Tahawi dan dalam riwayat Tahawi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan disifati dan syuf'ah fi kulli syai'in pada setiap sesuatu. Pada segala sesuatu. Wa rijaluhu dan perawinya sifatun sifat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu' dari Kitab Bulughul Maram, yaitu pembahasan tentang muamalah. Dan sekarang kita masuki bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasiya jannatihi wa taghammada bi rahmati Allahumma amin. Babus syuf'ati, bab syuf'ah. Syuf'ah ini adalah salah satu aturan dalam fikih muamalah. Gambarannya seperti ini. Ketika ada dua orang yang membeli sebuah properti, ya misalkan beli tanah atau beli rumah, dan ini uang dari dua orang, ya bersirkah, ya bekerja sama untuk membeli sebuah tanah misalkan. Maka di sini ada dua pemilik, taruhlah gampangannya A dan B. Harga tanah, harga sawah misalkan, harga sawah 1 juta, 1 juta sama murai 100 juta misalkan. Harga sawah 100 juta, maka si A mengeluarkan 50, si B mengeluarkan 50, iuran jadi 1, kemudian beli 1 sawah. Maka si A dan B ini namanya syarikan, dua orang yang berserikat untuk membeli satu benda. Benda yang dibeli itu yang disebut di sini disebut dengan istilah syirk. Nah, mana tadi? Fikul syirkin tadi. Syirkin itu benda yang dimiliki bersama. Nah, dalam satu kasus, misalkan B ini menjual bagiannya, B menjual bagiannya kepada si C tanpa sepengetahuan si A. Jadi akhirnya mau nggak mau A ini jadinya berserikat dengan si C, bukan dengan si B. Ya. Nah, maka di sini dalam aturan Islam si A punya hak syuf'ah namanya. Apa hak syuf'ah itu? Hak syuf'ah itu adalah memaksa si C untuk menjual bagiannya ke si A. Dan dia boleh memaksa. Ini salah satu jual beli yang di dalamnya boleh memaksa.
gelem nggak gelem, misalkan dia nggak mau kalau dilaporkan ke hakim, harusnya si A yang menang. Harusnya si A yang menang. Jadi hakim harus memaksa si C untuk jual ke si A. Ketika syarat-syarat terpenuhi tapi. Nah, syuf'ah itu nggak tiba-tiba pokoknya kita berserikat terus ada kejadian seperti ini harus maksa dan enggak, tapi harus ada syarat-syarat terpenuhi supaya akad syuf'ahnya ini atau syuf'ahnya ini sah. Nah, ini namanya syuf'ah. Jadi apa istilahnya ya? Istilahnya adalah bahwasanya pemilik lama memaksa pemilik baru untuk menjual bagian yang sudah dia beli kepada dirinya. Ya. Jadi pemilik lama memaksa si pemilik baru untuk menjual bagian dari apa yang sudah dia beli. Ya. Tapi ini tetap menjual, bukan maksa ngasih, enggak. Ya, makin namanya syuf'ah. Maka di sini beliau sebutkan, kita baca hadisnya, nanti kita sebutkan syarat-syarat supaya syuf'ah ini dianggap sah. Qala al-musannif rahimahullah taala, hadis yang pertama an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan qadha Rasulullah, telah menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati, dengan syuf'ah, fi kulli ma lam yuksam, di dalam setiap yang belum dibagi. Maksudnya belum dibagi, maka beliau jelaskan. Nah, maksudnya dibagi itu gimana? Faidha, apabila waqa'atil hudud, sudah terdapat batas. Nah, misalkan beli sawah. Misalkan sawah taruhlah dijadikan satu, atau awalnya satu petak. Kemudian dibeli 2 orang. Tapi wis digawekno galengan. Habis itu digawe galengan. Iki sing bagiannya si A, ini bagiannya si B. Maka ini berarti batasnya sudah ada. Ya, batasnya sudah ada. Wasurrifatil turuk. Ya, dan sudah ditentukan jalannya. Atau misalkan apa? Ya, misalkan dia beli tanah, ya, beli tanah. Kemudian sudah ditengahi. Ini misalkan tanahnya 1 kotak ini. Ya. Kemudian sudah ditentukan, ditarik tengah, iki gawe dalan, iki lemahmu, iki dalan, buat jalan, supaya nanti kalau bangun apa-apa enak keluarnya, ya, seperti itu. Maka kata Nabi, kalau sudah ada batasnya atau sudah ditentukan jalan, fala syuf'ata, maka nggak boleh ada syuf'ah. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Syuf'ah itu berlaku di setiap syirkin, barang yang dimiliki bersama. Apa saja? Fi ardin, tanah, au rab'in, atau rumah, au haitin, atau kebun. Ya. La yasluhu, yang tidak benar, wa fi lafdzin la yahil, tidak halal, an yabi'a, dia menjual bagiannya, maksudnya hatta ya'ridha, hingga dia tawarkan dulu ala syarikihi, kepada rekan pemiliknya. Karena yang memiliki 2 orang. Wa fi riwayat Tahawi, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Tahawi, qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah, Nabi menetapkan syuf'ah fi kulli syai'in, di setiap perkara atau di setiap barang. Wa rijaluhu thiqat, dan perawinya ini thiqat. Nah, maka di sini ada beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menjadi dalil tentang kebolehan syuf'ah. Ya, hadis ini menjadi dalil tentang apa? Kebolehan syuf'ah. Dan syuf'ah tadi sudah saya jelaskan. Ya, dari mana menunjukkan kebolehan? Karena qadha Rasulullah SAW bisyuf'ah, Nabi menetapkan syuf'ah. Ya, Nabi statusnya jadi hakim ketika itu di Madinah. Maka Nabi menetapkan syuf'ah. Ya, baik. Ini berlaku apakah untuk semua benda yang dimiliki bersama atau ada ketentuannya. Misalkan contoh, ada orang iuran beli motor, sepeda motor, ya, misalkan sepeda motor harganya 10 juta, ada iuran 5 juta, jadi sepeda motor dimiliki 2 orang. Bolehkah akad syuf'ah untuk sepeda motor atau tidak boleh? Mari kita katakan, masalah yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, para ulama ada khilaf dalam 2 pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan syuf'ah boleh di semua barang yang dimiliki bersama. Syuf'ah boleh di semua barang yang dimiliki bersama. Mereka mengambil dari hadis Nabi, qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli syai'in. Fi kulli syai'in. Ya, di semua barang. Maka pendapat pertama mengatakan boleh semuanya, hatta sepeda motor, hatta sepeda pancal. Ya. Maka misalkan ada orang beli motor harga 10 juta, iuran 5 juta, 5 juta. Terus si B menjual bagiannya, maka si A boleh maksa si C yang pembeli baru untuk jual bagian dari motor itu ke dia. Jadi motornya akhirnya dimiliki A semua. Boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan syuf'ah hanya boleh untuk barang yang tidak bisa dipindah. Syuf'ah hanya boleh untuk barang yang tidak bisa dipindah. Ya. Dalam tanda kurung mungkin bahasa hari ini properti. Tanah, sawah, kebun, rumah, ya, properti. Kalau bendanya bisa dipindah-pindah seperti apa? Motor, mobil, ya, atau mungkin barang lain, furnitur, maka ini nggak boleh ada akad syuf'ah, tidak dibenarkan syuf'ah, nggak ada syuf'ah. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua. Alasannya apa? Alasannya kata Nabi SAW tadi, Nabi memberikan syarat fa'idha waqa'atil hudud. Kalau sudah ada batasannya atau jalannya sudah ditentukan. Nah, kalau batasan itu nggak mungkin terjadi kalau di benda-benda yang bisa dipindah. Kayak gak ono batasannya kan. Tapi Nabi memberikan syarat. Tapi kalau sudah ada batasan, maka nggak bisa. Nah, batasan itu hanya berlaku untuk properti. Ya, tanah tadi gampangannya itu. Ya, karena di sini disebutkan riwayat Muslim, asyuf'ah fi kulli syirkin. Nabi menyebutkan fi ardin rab'in haid. Tanah, rumah atau kebun. Ya. Nah, ini bisa dipisah. Ya, rumah bisa dipisah. Ya, rumah bisa dipisah karena dia ada tanah di situ. Jadi pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur mengatakan tidak boleh syuf'ah kecuali untuk properti saja. Ya. Adapun hadis mengatakan syuf'ah fi kulli syai' ditafsirkan dengan properti karena ada hadis yang lebih khusus. Baik. Maka ini termasuk syaratnya nanti untuk masalah syuf'ah hanya boleh untuk properti. Maka misalkan itu tadi bersirkah beli motor, kemudian B jual jatahnya ke C, maka si A nggak punya hak untuk apa? Memaksa si C untuk menjual bagiannya. Tetap berarti akhirnya motor itu dimiliki si A sama si C. Ya, baik. Itu apa namanya? Faedah kedua. Faedah ketiga. Ya, faedah ketiga. Ya. Syarat kebolehan syuf'ah ketika benda yang dimiliki belum dibagi. Ya, syarat dalam syuf'ah ya diperbolehkan ketika benda atau propertinya itu belum dibagi. Ya. Kalau sudah dibagi, maka tidak boleh ada syuf'ah. Ya. Dalam artian syuf'ah tidak dianggap. Dari mana? Karena Nabi mengatakan fa'idha waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Kalau sudah ditentukan batasnya, ditentukan jalan, maka tidak ada syuf'ah. Maka itu syaratnya. Barang itu, properti itu masih apa? Kepemilikan bersama. Masih belum dibagi. Hadis berikutnya ini hadis nomor 775, 776 sampai 777 dibaca langsung jadi satu. Ini satu bahasan. Tanya nih. Wan Anas bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jarud dari tetangga dari suatu rumah. Ahakku lebih berhak bidari dengan suatu rumah. Rawahu Nasai, hadis riwayat Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Bidari terhadap rumah tersebut. Ya. Terhadap rumah tersebut. Iya. Rawahu Nasai, hadis riwayat Nasai wa Sahih Ibnu Hibban, dan Muslim Ibnu Hibban walahu illatun, dan padanya ada illah. Iya. Wa an Abi Rafiq, dan dari Abi Rafiq radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru tetangga, aku lebih berhak bisaqabihi dengan saqabihi. Bisa Sin. Nang kono apa? Sot. C. Oh iya, boleh pakai shot boleh. Boleh. Ya, nah. Bisa kopihi dengan tetangganya. Akhrajahul Bukhari, makanya Al-Bukhari wa fi qissatun, dan dalamnya ada kisah tersebut. Wan Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru tetangga ahakku lebih berhak suf'ati jarihi dengan suf'ahnya tetangganya, yuntazaru biha, dipandang dengannya, dia tetap dipandang, wa yuntazaru ditunggu yuntazaru biha, ditunggu dengannya, wa in kana ghaiban, jika dia tidak ada sedang hadir. Iya. Jika kana, apabila qariquhuma, jalan keduanya, wahidan, satu. Rawahu Ahmad, juga Ahmad, wal arba'atu, dan yang empat, warijalu thiqatun, dan perawinya thiqah. Baik, 3 hadis ini ya kita baca secara langsung karena membahas satu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, hadis 775. Wa an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaruddar tetangga rumah ahakku lebih berhak bidar terhadap rumah itu. Rawahu Nasai, hadis riwayat Nasai wa Sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, walahu illatun, dan hadis ini memiliki cacat. Ya. Punya illah, punya cacat. Hadis berikutnya 776. Qala wa an Abi Rafiq, dari Abu Rafiq radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru tetangga itu ahakku lebih berhak bisa qabihi dengan bangunan tetangganya atau dengan tetangganya, ya. Akhrajahu al-Bukhari. Saqab itu orang yang dekat, ya, orang yang dekat dengannya, maksudnya tetangga. Bisa dibaca pakai sin, saqo, bisa dibaca pakai sod, soko, ya. Bisaqabihi bisa qabihi bisa. Hadis riwayat Bukhari wa fihi kisah, dan ini ada kisah yang panjang, ya. Hadis berikutnya 777. Qala an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallam, al-jaru tetangga itu ahakku lebih berhak bi syuf'ati jarihi dengan syuf'ah terhadap tetangganya. Yuntadharu, dia tunggu biha terhadap syuf'ah tersebut, wa in kana ghaiban, meskipun tetangga itu tidak ada, maksudnya adalah orang yang nggak ada di tempatnya, di rumahnya. Idza kana, jika dengan syarat, jika kana adalah tariquhuma, jalan dari kedua tetangga itu, wahidun, hanya satu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wal arba'ah, dan sunan arba'ah, warijaluhu thiqat, dan perawinya thiqat. 3 hadis ini membahas satu masalah, ya, membahas satu masalah. Masalahnya gini, tentang syuf'ah, tapi ini bukan kepemilikan bersama, miliknya masing-masing, cuma pemiliknya dempet, ya. Misalkan ada orang punya rumah, terus punya tetangga dempet, misalkan si A dan si B, rumahnya berdampingan, dempetan. Si B mau pindah, akhirnya dia jual rumahnya kepada si C. Pertanyaannya, apakah si A punya hak syuf'ah sehingga dia memaksa si C yang membeli rumah tetangganya tadi untuk menjual kepada si A, sehingga rumahnya jadi rumahnya si A semua, atau tidak? Ya, maka di sini para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hak syuf'ah juga dimiliki oleh tetangga. Hak syuf'ah juga dimiliki oleh tetangga. Ya. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi misalkan kalau ada orang yang rumahnya dempetan, tetanggaan, ya,
kemudian yang satu jual rumahnya kepada orang lain, maka orang yang rumahnya tidak dijual punya hak untuk maksa pembeli baru menjual ke dirinya, ke dirinya. Dan itu yang disebutkan di sini al-jar tadi, al-jaruddar ahaku bidar. Tetangga rumah paling punya hak terhadap rumah itu. Pendapat pertama. Pendapat kedua, jumhur mengatakan syuf'ah tidak berlaku untuk tetangga. Syuf'ah tidak berlaku untuk tetangga ketika tidak memiliki barang atau tidak memiliki properti yang dimiliki bersama. Jadi nggak ada namanya syuf'ah untuk tetangga, nggak ada. Ya. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Mungkin akan ada pertanyaan, lu gimana? Para ulama berpendapat hadisnya sahih semua ini. Ya, ada riwayat Nasa'i, ada riwayat Bukhari, ada riwayatnya Imam Ahmad, ada riwayatnya Sunan Arba'ah, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Para fuqaha menyatakan, adapun hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya al-jar atau jaruddar ahaku bidar, tetangga punya hak terhadap rumah tetangganya. Maka al-jar yang dimaksud di sini bukan tetanggaan biasa. Tapi apa? Tapi adalah tetangga dalam artian rekan pemilik. Rekan pemilik. Jadi misalkan orang beli dua rumah. Kemudian kedua-duanya ini masih belum membagi. Dua rumah ini harganya pas lagi promo misalkan 150 juta. Tapi dua-duanya nggak punya uang, mikpot dan duit 75. Wes beli aja. Iuran ya 75 150 dituku karo, tapi belum dibagi. Belum dijelaskan namun sing di dan seterusnya. Maka di sini berlaku syuf'ah. Kenapa? Karena bendanya dimiliki bersama. Tapi kalau bendanya punya masing-masing, nggak ada hukum syuf'ah. Ya, ini namanya syuf'ah terhadap al-jar, terhadap tetangga. Ada dua pendapat. Nah, pendapat yang jumhur ulama ya adalah tidak boleh tetangga melakukan hak syuf'ah selama apa? Tidak memiliki barang yang dimiliki bersama. Meskipun rumahnya dempet, kepemilikan masing-masing nggak boleh. Hadis terakhir di bab ini. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-syuf'atu syuf'ah kahalil iqali, seperti kedudukan hal itu lepas. Oh, seperti lepasnya ikatan. Iya. Iqal itu tali onta. Seperti lepasnya tali onta. Syuf'ah adalah seperti lepasnya tali onta. Ibnu Majah, di sini Ibnu Majah, wal Bazzar dan Al-Bazzar, wazada dan menambahkan wala syuf'ata, dan tidak ada syuf'ah li ghaibin, untuk sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada. Yang tidak hadir. Iya, tidak ada. Wa isnaduhu, dan sanadnya dhaifun dhaif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala. Hadis terakhir 778, qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asy-syuf'atu, syuf'ah itu kahalil iqal, seperti lepasnya tali onta. Maksudnya apa? Jangka waktunya pendek. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kahalil iqal. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, wal Bazzar dan Al-Bazzar. Wazada, dan ada tambahan la syuf'ata, tidak ada hak syuf'ah li ghaibin, bagi orang yang tidak ada. Ya, maksudnya tidak ada itu orangnya enggak dalam artian ya enggak ada di tempat, maksudnya ya mungkin rumahnya di luar pulau atau rumahnya jauh gitu ya. Maka dia enggak punya hak syuf'ah. Syuf'ah itu berlaku bagi kalau rumahnya atau pemiliknya, rekan bisnisnya masih di situ-situ saja. Wa isnaduhu dhaif, dan sanadnya dhaif. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran pertama, para ulama mengatakan ya hak syuf'ah ini ya berlaku, ya hak syuf'ah ini berlaku ketika pemilik lama tidak menunda untuk menagih haknya.
hak syuf'ah ini berlaku ketika pemilik lama tidak menunda untuk menagih haknya. Dalam artian misalkan si A diberitahu bahwasanya si B sudah menjual sawah jatahnya kepada si C, dan dia langsung bisa untuk mendatangi si C atau memberikan kabar kepada si C bahwasanya dia mau syuf'ah. Dia bisa itu, tapi dia tunda. Meniai wis, tak mikir-mikir sih. Para ulama mengatakan kalau dia tunda, mikir-mikir, tak minggu ngarepai dan seterusnya, maka sudah gugur hak syuf'ah. Dia nggak punya apa hak syuf'ah. Maka kalau dia habis itu dapat seminggu dari kabar yang diberikan, dia baru ngomong, nggak dianggap. Karena Nabi mengatakan kahalil iqal, seperti lepasnya tali onta. Tali onta itu lepasnya cepat. Dalam artian onta itu, kalau onta itu kewan sing apa ya? Ya aktif. Dalam artian dia pinter. Dalam artian ketika cancangannya kudu bener-bener kuat. Kalau enggak, onta itu bisa melepaskan diri dari ikatannya. Kan kalau dalam hadis disebutkan apa namanya? Jagalah hafalan Al-Quran kalian, karena sungguhnya hilangnya hafalan itu lebih cepat daripada lepasnya onta dari ikatannya. Karena sepinter itu onta untuk lepas dari apa? Ikatannya. Dalam artian di sini syuf'ah itu waktunya terbatas. Jadi gak iso diulur-ulur, ya, ditunda-tunda. Pelajaran kedua, ya, zahir hadis menunjukkan syuf'ah ini berlaku bagi orang yang ada, ya, di daerah tanahnya tersebut. Zahirnya hadis la syuf'ata li ghaibin. Kalau orang nggak ada, maka dia nggak punya hak. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan meskipun orang itu nggak ada, tetap punya hak. Selama apa? Selama setelah itu dia diberi kabar. Jadi di sini bukan ditentukan dengan tempatnya, tapi ditentukan dengan apakah dia dapat kabar atau enggak. Selama dia nggak dapat kabar, maka dia masih punya hak untuk syuf'ah, meskipun rumahnya jauh. Tapi kalau dia sudah dapat kabar, tapi kok nggak langsung syuf'ah, baru nunggu 3 hari misalkan, maka nggak dianggap syuf'ahnya. Mungkin demikian akhir dari babu asy-syuf'ati. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.